mudah-mudahan acara hari ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan tentunya pada Allah Subhanahu wa taala yang mana tanpa rahmat dan izinnya kita tidak dapat berkumpul di sini ya. Jadi alhamdulillah kita dikasih kesempatan, dikasih kesehatan hari ini untuk bisa berkumpul dengan kesehatan yang penuh insyaallah ya. Baik, mungkin sebelumnya saya mau memperkenalkan dulu, mungkin belum ada yang mungkin sudah pernah ikutan Muslimat Talk, ada yang belum. Mungkin sedikit gambaran tentang Muslimat Talk ini apa sih? Gitu. Muslimat Talk ini adalah webinar ataupun talk show yang diinisiasi oleh teman-teman dari Mustika, yang insya Allah doakan kami juga untuk bisa dapat terus istiqomah mendatangkan narasumber-narasumber yang menginspirasi dan juga membawa manfaat bagi kita semua. Dan tentunya acara hari ini juga didukung oleh media partner kita, yaitu Rumah Bambini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan buka acara hari ini dengan pembacaan doa dan juga tilawah dari Mbak Nurul. Untuk Mbak Nurul, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai acara kita, mari kita sama-sama baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara kita hari ini berjalan lancar dan juga kita doakan ya teman-teman yang sedang sakit, mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan. Terus kemudian juga yang sehat selalu dipelihara kesehatannya oleh Allah. Yang sedang dalam kesulitan, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya. Kita buka acara ini dengan membaca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk menambah keberkahan kita hari ini, kita sama-sama tilawah terlebih dahulu. Yang mungkin teman-teman yang bisa membuka Al-Qur'annya, kita bisa membaca bersama-sama surat Ali Imran ayat 137 sampai 140. Silakan dibuka yang bagi yang ingin sama-sama membaca. Oke, baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Karena itu,
berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul. Al-Quran ini adalah penerang bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu mendapatkan luka, maka sesungguhnya kaum itu pun mendapat luka yang serupa. Dan masa itu kami pergilirkan di antara manusia, dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman, dan supaya sebagian kaum dijadikannya syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nurul. Semoga yang membacakan dan yang mendengarkan serta menyimak tilawah tadi mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, kita lanjutkan acara hari ini dengan mendengarkan kata sambutan dari perwakilan teman-teman dari Muslimah Istiqomah atau Mustika yang akan diwakilkan oleh Kak Ais. Untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Baik, terima kasih Aska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ais, mewakili tim Mustika. Tadi sudah disebutkan juga ya oleh Mbak Aska. Jadi Mustika ini singkatan dari Muslimah Istiqomah. Kami adalah kelompok halakoh yang dibimbing oleh Ustazah Sri Fira Chandra atau biasa kami memanggil beliau Umi Fira. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengulas singkat mengenai Muslimah Talk. Jadi Muslimah Talk ini adalah kajian rutin untuk umum yang diadakan oleh tim Mustika. Kajian ini diadakan sekitar 1-2 bulan sekali dengan tujuan untuk menebar manfaat yang lebih luas untuk umat. Materi yang kami sampaikan juga mengambil topik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, mulai dari parenting, pendidikan anak, sampai optimalisasi Instagram untuk bisnis. Itu dari kajian-kajian sebelumnya. Untuk bisa update informasi mengenai kajian Muslimah Talk ini, teman-teman bisa follow kami di Instagram @mustika.id. Alhamdulillah dalam perjalanannya, Muslimah Talk ini selalu dibantu oleh sahabat kami dari Rumah Bambini. Rumah Bambini adalah rumah psikologi dan edukasi bagi keluarga. Rumah Bambini juga menyediakan layanan konsultasi dengan psikolog secara online maupun offline. Teman-teman bisa follow Instagram @rumah.bambini untuk tahu lebih lanjut tentang Rumah Bambini. Oke, kembali lagi ke Muslimah Talk. Jadi nanti di sela-sela acara, kami akan membagikan link presensi di kolom chat Zoom. Di situ teman-teman bisa memberikan kesan dan pesan mengenai acara ini. Kami sangat mengharapkan bantuan teman-teman untuk mengisinya dan memberikan masukan supaya kajian ini bisa lebih baik ke depannya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung, dan semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ais. Baik, mungkin ini yang sudah ditunggu-tunggu dari tadi oleh teman-teman yang sudah hadir hari ini, yaitu langsung menuju ke intisarinya, alias materinya hari ini. Cuman sebelumnya saya mau menyapa dulu untuk teman-teman yang baru aja hadir, mungkin baru aja masuk ke dalam link Zoom ini. Selamat datang, dan mungkin yang bisa menyalakan kameranya supaya lebih hidup webinarnya boleh sangat dipersilakan buat teman-teman yang mau menyalakan kamera supaya kita bisa bertegur sapa langsung. Baik, oke, langsung saja untuk ke inti acara hari ini. Mungkin teman-teman sudah tahu juga materi dari hari ini adalah tingkatkan percaya diri mulai dari mana ya.
Baik, ini materi menarik sekali menurut saya ya pribadi karena ini merupakan fondasi atas apapun yang akan kita kerjakan selama di dunia gitu ya, insya Allah tentunya dengan membawa manfaat juga pastinya. Dan yang akan membawakan materi kita hari ini juga, Masya Allah, seorang seorang praktisi ibu psikolog, ada Mbak Shanti Andin. Izinkan saya untuk bacakan tentang biografi tentang beliau. Beliau ini merupakan assessment manager dan juga learning and career advisor di sekolahmu dan juga di teman tumbuh, dan pernah juga menjadi associate psychology, terus test construction dan research specialist. Mohon maaf nanti bisa dikoreksi kalau ada yang salah ya Mbak. Dan juga head of product dan research. Untuk academic background-nya juga Masya Allah, ini beliau merupakan lulusan dari Universitas Indonesia, Master of Educational Psychology dan juga Bachelor of Psychology, dan yang gak kalah Masya Allahnya adalah beliau juga pernah mengambil pendidikan di The University of Queensland. Baik, langsung saja kita sapa dulu, ada Mbak Shanti Andin. Halo Mbak Shanti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Asta dan teman-teman semua. Senang banget bisa ketemu lagi. Iya, waktu itu kita sempat kajian bareng juga ya Mbak, Liko bareng juga di Mustika, cuman karena satu dan lain hal jadi sempat tertunda, tapi Alhamdulillah Masya Allah kita bisa silaturahmi lagi hari ini Mbak Shanti. Jadi untuk mempersingkat waktu dan kesempatan kami persilahkan untuk Mbak Shanti. Oke, terima kasih banyak Aska dan teman-teman panitia untuk kesempatannya hari ini ya, mau menyapa Umi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umi, terima kasih sudah hadir, dan juga pastinya buat teman-teman semua yang sudah hadir di acara hari ini, semoga acaranya bermanfaat ya. Jadi di awal yuk sebelum kita mulai, nanti akan ada beberapa latihan gitu yang bisa kita kerjakan sama-sama, yang mungkin kalau teman-teman ingin catat, mau siapin kertas dan pensilnya, atau nanti mau catat di HP juga nggak apa-apa gitu ya, nanti ada bagian yang kita pengen praktek sama-sama. Oke, aku share screen dulu. Oke, nah dari teman-teman panitia kemarin materinya nih adalah temanya ya dari teman-teman panitia ini tentang meningkatkan rasa percaya diri gitu. Dimulai dari mana ya? Ini hari ini pengen cerita dulu nih. Kayak kalau misalnya nih teman-teman ada yang bertanya gitu, halo, kenal dulu gitu ya, itu jawab dengan nama saya siapa, terus tinggal di mana, atau pekerjaan saya apa gitu. Atau kadang kalau misalnya kita berkenalan misalnya di konteks tertentu gitu ya, di komplek misalnya, kadang-kadang ditambah kenalan itu dengan saya nama saya Santi, misalnya saya anaknya Ibu Andin gitu di komplek, atau kalau sudah bersuami saya namanya siapa, istrinya siapa gitu. Atau kalau kenalannya justru di sekolah anak gitu ya. Saya Santi, mamanya Nara gitu. Nah, itu kalau kita kenalan dengan orang lain. Tapi selain kenalan dengan orang lain, kita juga kalau kenalan sama diri sendiri sudah pernah atau belum? Dan pada saat kenalan sama diri sendiri, apa aja sih yang kita bahas gitu ya? Apa aja yang kita sebutkan dengan diri kita sendiri? Kadang-kadang kalau kita kenalan sama orang lain, ya sebatas yang tadi aja tuh, yang kelihatan-kelihatan gitu ya, atributnya, namanya siapa, pekerjaannya di mana, terus keluarganya siapa, gitu. Nah, sedangkan kalau kenalan sama diri sendiri, kita perlu mengenal lebih banyak faktor lagi. Walaupun mungkin ini orang lain nggak tahu, tapi kita perlu tanya pada diri kita sendiri tuh tentang berbagai hal gitu ya, dari yang permukaan,
seperti tadi atribut-atribut kita, lalu juga yang lebih dalam, apa sih yang aku sukai, apa sih yang aku inginkan dalam hidup, apa yang menurut aku penting dalam hidup gitu. Nah, ini kenalan sama diri sendiri ini adalah proses yang tidak selesai-selesai gitu. Jadi seumur hidup kita akan perlu terus berusaha berkenalan dengan diri sendiri. Karena seringkali kondisi yang berubah juga membuat ada hal-hal lain yang perlu kita ketahui tentang diri kita sendiri. Misalnya kalau pada suatu hari mendapat masalah gitu ya, kita juga bisa jadi lebih kenal sama diri sendiri. Oh, bagaimana nih caraku saat menghadapi masalah. Begitu pula saat kita mendapat kebahagiaan, itu pun bisa jadi bahan untuk berkenalan dengan diri sendiri. Gitu. Aku pada saat menghadapi kebahagiaan, menghadapi nikmat, bagaimana aku meresponsnya. Nah, kenalan sama diri sendiri ini tentu manfaatnya banyak sekali. Bisa membantu kita untuk membuat perencanaan dalam hidup, misalnya mau kuliah apa dengan materi hari ini, berkenalan dengan diri sendiri juga menjadi salah satu dasar untuk kita meningkatkan rasa percaya diri. Karena kalau kata pepatah kan, tak kenal maka tak sayang ya. Jadi tak kenal maka perlu ta'aruf, termasuk pada diri sendiri. Karena kalau kita nggak kenal sama diri sendiri, sulit juga menyayangi diri sendiri dan juga tahu hal-hal apa sih yang bisa kita lakukan dengan baik. Nah, tahu hal-hal yang bisa kita lakukan dengan baik ini adalah salah satu bahan untuk rasa percaya diri kita. Nanti aku akan jelasin lebih lanjut ya tentang si percaya diri ini. Nah, ini dia nih, kalau berkaitan dengan rasa percaya diri, maka dua hal ini yang paling perlu kita kenali mengenai diri kita sendiri. Apa saja kekuatanku dan apa saja kelemahanku. Loh, kenapa kok untuk percaya diri perlu tahu juga apa saja kelemahanku? Karena kita memang perlu memandang diri dengan objektif dan seimbang gitu. Jadi kita perlu tahu apa saja kekuatan kita juga perlu tahu apa saja kelemahan kita. Karena kita mungkin saja kok percaya diri di satu bidang karena kita tahu itu adalah hal yang bisa kita lakukan dengan baik, tapi kurang percaya diri di area lain. Karena kita tahu memang itu bukanlah kekuatan kita. Dan itu nggak apa-apa, sangat manusiawi. Ya, misalnya saya kalau misalnya diajak ngobrol-ngobrol kayak gini nih tentang topik-topik yang berbau psikologi, insya Allah cukup percaya diri karena memang sudah belajar gitu ya. Tapi kalau misalnya diajak sharing dengan topik misalnya menyusun konten sosial media gitu, nah itu saya tahu itu bukan kekuatan saya sehingga pasti ada rasa kurang percaya dirinya. Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan kita bisa lebih objektif dan menerima bahwa oh nggak apa-apa, kita nggak harus percaya diri di setiap aspek. Kita nggak harus percaya diri setiap saat. Akan ada masanya kita merasa tidak percaya diri. Ya nggak apa-apa, yang penting kita kenali. Gitu. Nah, oleh karena itu, karena ini adalah salah satu bagian yang penting gitu ya, dari proses kita untuk meningkatkan percaya diri, jadi pengen ajak teman-teman praktek nih, menuliskan apa saja sih kekuatan diri teman-teman, dan apa saja kelemahan diri teman-teman. Tentu ini bisa banyak sekali ya isinya gitu. Apakah dari segi pengalaman, dari segi ilmu, bisa juga kekuatannya itu dari sumber daya eksternal yang dimiliki. Misalnya, salah satu kekuatanku adalah aku didukung oleh suami saat berkegiatan untuk umat gitu misalnya. Itu tentu juga salah satu kekuatan kita. Begitu pula mungkin saja kelemahan ini datang dari faktor eksternal. Gitu. Misalnya saat ini aku tinggal di area yang koneksi internetnya putus-putus, sehingga bisa jadi sulit untuk mengikuti kegiatan-kegiatan atau sulit saat diminta menjadi narasumber. Baik, nah ini karena pengen ajak teman-teman praktek nih ya, di awal kita langsung coba prakteknya. Yuk teman-teman boleh tulis di kertas atau juga boleh tulis notes di HP-nya. Apa saja sih kekuatan dan kelemahan teman-teman.
Nanti setelah teman-teman tulis untuk diri teman-teman sendiri, mohon berkenan juga untuk membagi di link ini ya. Linknya akan aku masukkan di kolom chat. Jadi silakan kalau teman-teman sudah menulis kekuatan dan kelemahan teman-teman, boleh berbagi ya apabila menulis gitu ya. Berbagi di link yang sudah dimasukkan di kolom chat. Jadi silahkan diklik linknya, kemudian pencet tanda tambah di bawah kolom kekuatanku dan kolom kelemahanku. Silakan teman-teman, mungkin 5 menit cukup ya untuk merefleksikan apa sih kekuatan dan kelemahan dari masing-masing diri kita. Mbak Shanti, ini harus detail atau boleh satu kata? Boleh satu kata Atau boleh. lebih detail lebih bagus? Kalimat boleh, mau paragraf juga boleh, tapi poin-poin juga nggak apa-apa kok. Silakan ya. Oh iya, Silakan teman-teman diisi. di chat ada yang bilang koneksi aku putus-putus ya? Iya, tadi sempat putus-putus, Mbak. Oke, kalau ada yang perlu diulang, misalnya kasih tahu aja ya, punten. Ya. Oke. Wah, sudah banyak nih poin-poin yang teman-teman tulis. Aku bacain juga ya. Ada yang kekuatannya keluarga yang suportif, lalu punya banyak bakat, ceria, kreatif, bisa membuat kata-kata motivasi, lalu bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, resilient, selalu semangat, mudah bergaul, suka bekerja, rapih, disiplin, ramah, pandai bergaul, bisa 3 bahasa asing, jago public speaking, wah luar biasa nih. Suami suportif banget, tegas, mudah minta maaf, mengapresiasi orang lain ya. Terus ada juga yang kekuatannya manajemen waktu, manajemen permasalahan keluarga, dan komunikatif. Wah luar biasa sekali nih ya. Lalu kelemahan-kelemahannya ada yang punya sifat suka menunda-nunda. Ada juga yang malas, wah S-nya banyak nih, artinya malasnya ekstra apa gimana nih. Terus ada yang merasa kemampuan menulis masih kurang. Kemudian ada yang merasa ceroboh, baper, suka demotivasi, insecure. Nah, insecure nih ada beberapa nih ya. Takut kalah atau gagal, moody, lalu fisik mudah sakit dan lelah, gampang bosen, sensitif, baru bisa disiplin kalau berjamaah. Wah, menarik tuh. Ada pertanyaannya ya, itu kekuatan atau kelemahan. Coba nanti kita bahas ya. Emosian, sulit manajemen waktu, menunda. Oke, baik. Aku kembali dulu ke sini ya. Nah, terima kasih banyak nih teman-teman tadi sudah berkenan untuk berbagi kekuatan dan kelemahannya ya. Nah, sekarang aku pengen tanya lagi nih. Jawabannya boleh ditulis di kolom chat ya. Buat teman-teman, lebih mudah menemukan kekuatan atau kelemahan? Silahkan ditulis di kolom chat. Mana yang tadi lebih cepat
diisinya, bagian kekuatan atau bagian kelemahan? Oke, udah masuk nih, masuk ya. Ada kekuatan, kelemahan, 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 kekuatan, kekuatan, kelemahan, 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 kekuatan, kekuatan, kelemahan. Oke. Nah, jadi ternyata teman-teman, untuk setiap orang, ini beda-beda nih ya. Ada yang lebih mudah melihat kekuatan diri sendiri, ada pula yang lebih mudah melihat kelemahan diri sendiri. Kedua hal ini ya memang wajar juga dialami gitu ya, dan dua-duanya adalah bisa, kalau kita lebih mudah melihat kelemahan diri kita, kadang-kadang kita menjadi terjebak pada rasa kurang percaya diri gitu. Di sisi lain, kalau misalnya kita lebih mudah melihat kekuatan tapi sulit melihat kelemahan, itu kadang-kadang rawan tergelincir pada sulit berkembang gitu ya, sulit mengembangkan diri karena merasa oh ya sudah banyak nih kekuatanku gitu. Atau kadang-kadang baper saat dikritik karena merasa tidak melihat kelemahan itu, atau lebih ini lagi, lebih lanjut lagi, bisa jangan sampai ya, na'udzubillah min dzalik, lebih mudah tergelincir pada kesombongan gitu. Jadi untuk dua hal ini nanti, tapi tentu saja ada penawarnya. Bagaimana supaya saat kita merasa lebih mudah melihat kelemahan, kita keras pada diri sendiri, bagaimana supaya kita bisa lebih seimbang. Begitu pula kalau misalnya kita seringnya nih fokus sama kekuatan-kekuatannya saja, sulit melihat kelemahan diri, apa yang bisa kita lakukan? Insya Allah nanti akan dibahas di bagian selanjutnya. Nah, kenapa tujuannya adalah kita pengen bisa memandang diri dengan objektif dan seimbang. Jadi kita lihat kekuatan-kekuatan diri kita lihat juga kelemahan-kelemahan diri kita, supaya kita bisa percaya diri gitu ya. Percaya diri ini sendiri apa sih? Kalau di bahasa Indonesia kita memang mengenal istilahnya hanya percaya diri. Tapi kalau ini sebetulnya adalah kayak, kalau di sini sih kita sering pahami gabungan dari dua hal gitu ya. Dari self esteem dan self confidence. Jadi self esteem ini adalah rasa berharga, rasa bahwa diri kita itu berharga, rasa bahwa diri kita itu bermakna, bagaimana penghargaan kita pada diri kita sendiri. Nah, ini lebih umum ya. Kalau self confidence itu biasanya lebih spesifik. Jadi seperti yang tadi sudah saya contohkan, misalnya self confidence tuh per bidang gitu ya. Kita percaya diri dengan kemampuan kita memasak misalnya. Tapi kita kurang percaya diri dengan kemampuan kita misalnya memadu padankan motif hijab dan baju gitu. Jadi ini adalah kalau percaya diri gabungan dari dua hal tersebut. Nah, karena ini seringkali dianggap hal yang sama gitu ya. Kadang-kadang kita tuh jadi melihat ketidakpercayaan diri kita di satu bidang tuh sebagai hal yang umum, bahwa kita secara umum memang orang yang nggak percaya diri. Padahal ternyata sebenarnya hanya berkaitan dengan satu bidang saja. Gitu. Jadi mudah-mudahan setelah ini teman-teman juga bisa merefleksikan lagi gitu ya. Apakah aku tuh ngerasa percaya diri itu atau satu bidang aja. Bidang apa yang aku percaya diri, bidang apa yang enggak. Kembali ke yang tadi, kita perlu memandang diri dengan objektif dan seimbang, termasuk mengakui kalau ada bagian-bagian area kehidupan misalnya yang kita tidak percaya diri gitu. Dan bersyukur atas semuanya. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi segala puji bagi Allah yang memberi kita kekuatan-kekuatan dan memberi kita juga kelemahan-kelemahan. Karena kalau balik ke yang tadi ya, kadang ada hal-hal yang tadi di Padlet tuh ada yang bertanya gitu. Kalau saya bisa disiplin dalam jamaah, itu adalah kelebihan atau kekurangan. Nah, memang ada hal-hal yang dalam konteks tertentu dia jadi kelemahan, dalam konteks yang lain dia menjadi kelemahan. Itu bisa tergantung cara pandang kita, bisa juga tergantung situasinya. Tapi apapun itu, tetaplah itu adalah hal yang harus kita syukuri karena merupakan pemberian dari Allah gitu. Jadi
kalau kita sebagai muslimah gitu, gimana supaya tadi kita, kalau kita lebih mudah melihat kelemahan, gimana supaya nggak jadi rendah rasa percaya dirinya. Gimana kalau kita lebih mudah melihat kekuatan, gimana supaya jangan sampai tergelincir pada kesombongan. Caranya adalah mengingat bahwa semua adalah pemberian Allah, dan Allah ciptakan kita dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi kalaupun kita punya kelemahan, maka yakinlah Allah akan menolong kita untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut. Kalau kita punya kelemahan yang kita rasa itu menjadi hambatan gitu, ingatlah bahwa ya itu adalah pemberian dari Allah, perlu kita syukuri. Bisa jadi hal yang menurut kita kelemahan, pada suatu hari nanti akan kita sadari ternyata hal itu adalah justru pertolongan Allah untuk kita. Begitu pula dengan kekuatan kita gitu. Saat kita sadar, wah Allah, Masya Allah, Alhamdulillah Allah berikan begitu banyak nikmat, begitu banyak kekuatan dalam diri kita, jangan lupakan ya semua itu adalah pemberian, titipan, amanah dari Allah. Bagaimana kita bisa gunakan itu untuk manfaat bagi diri sendiri dan untuk agama, untuk umat, untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi kunci meningkatkan percaya diri dari mana? Pertama tentu mengenal diri kita sendiri secara seimbang. Yang kedua, sebagai muslimah kita kembalikan lagi pada Allah gitu ya, kekuatan dan kelemahan diri kita semua datangnya dari Allah, dan itu adalah sebaik-baiknya takdir yang kita terima gitu. Insya Allah kita akan bisa melalui kehidupan ini dengan karakteristik kita tersebut yang sudah Allah berikan. Nah, lalu ini adalah yang sering terjadi nih ya di masa sekarang. Memandang diri sendiri dengan objektif tuh jauh lebih mudah kalau kita hanya melihat ke cermin. Kalau kita cuma lihat diri kita sendiri, jauh lebih mudah untuk bisa objektif. Misalnya nih, kalau kita ibaratkan diri kita adalah bunga gitu ya. Kalau kita hanya bercermin melihat diri sendiri, kita bisa lihat, oh aku kelopak bunganya tuh ada 5. Ini daunku bentuknya seperti ini, batangku besar, mudah mengambil air, daunku bentuknya seperti ini. Saat kita hanya memandang ke cermin, kita bisa dengan mudah melihat detail-detail karakteristik yang ada dalam diri kita, dan ya sudah menerima hal tersebut sebagai pemberian dari Allah. Tapi di masa sekarang seringkali jadi sulit untuk bisa memandang diri dengan objektif karena kita terus-menerus dalam tanda kutip dipaksa untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Melihat diri kita dengan objektif dan seimbang dan mensyukuri semua yang Allah berikan seringkali jadi sulit di saat yang bersamaan kita juga melihat pencapaian orang lain dari jendela media sosial. Kalau sekarang kan kita misalnya lihat temen nge-post di Facebook atau di Instagram gitu ya, kita lihat ada temen yang kelihatannya keluarganya bahagia sekali gitu ya, temen yang lagi hamil, temen yang beli rumah baru, temen yang karirnya menanjak gitu, temen yang bisa jalan-jalan, temen yang lulus kuliah lagi. Kita lihat itu semua dari balik jendela media sosial. Tapi kalau teman-teman lihat nih, di sini ya, si jendela media sosial ini ternyata hanya menampilkan sebagian aja dari apa yang sebetulnya dialami oleh orang-orang yang kehidupannya kita lihat itu. Kita lihat nih sebagian aja nih, ada bagian-bagian yang berada di luar jendela media sosial ini. Yang kita sebetulnya nggak tahu, tapi kita juga jadi lupa gitu ya. Sehingga pada saat kita melihat orang lain di media sosial, kita bisa jadi merasa, wah kok aku nggak ada apa-apanya ya dibandingin teman-temanku gitu. Begitu banyak prestasi yang teman-temanku punya, sedangkan aku gini-gini aja gitu. Sehingga hal itu membuat kita merasa kurang percaya diri. Aku lihat, wah temanku udah hamil, padahal baru menikah. Aku sudah menikah 5 tahun, belum dikaruniai keturunan gitu. Ada temanku yang hebat banget nih bisa kuliah di luar negeri. Aku di rumah aja nemenin anak sekolah gitu. Padahal kita tidak melihat perjuangan atau kesulitan di baliknya gitu ya, sehingga kita jadi sulit untuk objektif. Nah, hal ini adalah hal yang perlu kita sadari gitu. Apabila kita merasa tidak percaya diri karena merasa pencapaian kita tidak
sewah orang lain, kita perlu ingat bahwa ada hal-hal yang kita tuh nggak lihat di luar apa yang kita lihat di media sosial. Gitu. Dan kembalilah pada yang tadi, gitu. Allah sudah berikan pada setiap orang sesuai dengan porsinya. Nah, lalu berikutnya, apalagi nih kunci dari meningkatkan kepercayaan diri? Gitu. Kalau tadi sudah sempat disinggung, bagaimana saat kita melihat kelemahan, kita ingat itu pemberian dari Allah, kekuatan pun pemberian dari Allah, maka berikutnya yang perlu kita ingat adalah bahwa hati kita, rasa percaya diri kita, semua itu adalah ada dalam genggaman Allah gitu. Jadi yang berikutnya sebagai muslimah tentu yang kita lakukan adalah berdoa. Kalau orang lain mungkin untuk meningkatkan percaya diri bisa dengan memberikan positif self talk gitu ya pada diri sendiri, berbicara hal yang baik-baik pada diri sendiri. Itu misalnya kamu pasti bisa, kamu mampu melalui ini semua. Gitu. Maka kita punya, itu adalah hal yang bisa kita lakukan. Tapi sebagai muslimah kita juga punya kekuatan yang lebih besar lagi, yaitu selain kita bicara hal yang baik-baik pada diri sendiri, maka kita mohonkan hal yang baik-baik juga kepada Allah. Karena kan kita sebetulnya nggak sendirian ya dalam menjalani kehidupan ini. Begitu pula meningkatkan rasa percaya diri kita, ya kita bisa minta pada Allah. Termasuk yang tadi, kalau kita awalnya ingin mengenal diri sendiri, sekarang masih merasa sulit mengetahui dengan objektif kekuatan dan kelemahan diri, kita bisa doa. Ya Allah, kenalkanlah aku pada diriku. Ya Allah, bantulah aku untuk bisa melihat diri ini dengan lebih objektif. Ya Allah, bantulah aku untuk bisa mensyukuri apapun yang Engkau berikan padaku. Begitu pula kalau misalnya kita lagi mau melakukan sesuatu hal yang membuat kita tidak percaya diri gitu, ya Allah, bantulah aku, mudahkanlah aku untuk melakukan hal ini. Ya Allah, bantulah aku agar aku bisa menampilkan usaha terbaikku dalam proses ini. Gitu. Dan begitu pula saat kita ingin melakukan apapun ya sebetulnya di dunia ini, kadang-kadang juga yang membuat kita tidak percaya diri adalah khawatir pada pandangan atau penilaian orang lain. Aduh, mau jadi narasumber nih, tapi kalau misalnya nanti orang-orang nganggap jelek gimana ya? Atau aduh aku pengen coba buka usaha nih, tapi kalau nggak laku gimana ya nanti? Aduh nggak pede aku nggak punya pengalaman soalnya. Nah, itu pun adalah kan salah satu ujian untuk rasa percaya diri kita ya. Tapi kita juga bisa kembali mengingat bahwa sebagai manusia, tugas kita adalah berusaha. Dan Allah melihat proses kita. Jadi misalnya pengen buka usaha tapi belum percaya diri, gitu, khawatir nggak laku, khawatir orang nganggep ngapain sih buka usaha, emangnya bakal ada yang beli. Ya ingatlah kembali untuk fokus pada prosesnya. Diniatkan, ya Allah, aku ingin membuka usaha ini karena Allah gitu ya. Aku ingin membuka usaha ini supaya bisa membantu keluargaku, bisa membantu orang-orang di sekelilingku. Aku berusaha agar prosesnya adalah proses yang mendapat berkah dari Allah. Prosesnya dengan baik gitu ya, dengan jujur, kita mengusahakan yang terbaik lah. Hasilnya kita kembalikan kepada Allah. Dan kita ingat bahwa betul hasil tidak mengkhianati usaha, tapi belum tentu hasilnya itu yang kita terima langsung saat ini di dunia. Bisa aja yang dilihat sebagai hasil itu adalah nanti gitu ya, Allah hitung usaha-usaha kita, Allah hitung keikhlasan kita saat kita menjalani prosesnya. Gitu. Jadi kalau ini pengalaman pribadi juga ya, memang aku sendiri sering ngerasa saat tidak percaya diri atau takut gagal ya, kalau tadi ada yang menyebut takut kalah, takut gagal. Seringkali takut kalah dan takut gagal itu kan kalau buat aku karena aku banyak menumpukan self-esteem atau rasa percaya diri ini kayak bersumber dari penilaian orang lain gitu ya, astagfirullahaladzim. Itu diingat lagi bahwa ya penilaian yang penting bagi kita pada akhirnya adalah penilaian dari Allah. Jadi geser lagi fokusnya pada menjalani prosesnya dengan baik. Oke, nah karena doa ini adalah kekuatan kita, gitu ya. Doa ini adalah sumber rasa percaya diri kita juga, karena ya semua kan
milik Allah gitu ya, rasa percaya diri yang dibagi-bagi pada umat manusia ini datangnya dari Allah. Hati kita pun digenggam oleh Allah, maka kita selalu bisa berdoa gitu pada Allah, apa sih yang kita bisa minta pada Allah saat merasa kurang percaya diri, baik saat akan melakukan suatu hal yang spesifik maupun saat menjalani kehidupan secara umum gitu. Dan ini ya aku pengen ajak teman-teman untuk praktek lagi ya, sambil mungkin kalau ada pertanyaan, ini titipan dari teman-teman panitia sudah ada di kolom chat. Kalau ada pertanyaan bisa diajukan di kolom chat. Wah, nanti 3 penanya terbaik akan mendapat door prize dari tim Mustika. Oke, sambil teman-teman mikir pertanyaan, mungkin yuk kita tulis doa, berbagi doa yang bisa kita lantunkan saat kita merasa kurang percaya diri. Boleh kembali ke Padlet-nya tadi untuk menulis doa-doanya. Wah, Masya Allah nih ada yang sudah menulis dulu ya. Sudah menulis duluan, silahkan teman-teman tambahkan lagi. Apa sih doa yang bisa kita panjatkan gitu supaya kita merasa lebih percaya diri. Baik spesifik untuk tugas-tugas tertentu ataupun secara umum. Link Padlet-nya sudah kembali dimasukkan di kolom chat ya. Silahkan teman-teman. Selain tulis di sini, tentunya teman-teman bisa buat catatannya ya untuk diri teman-teman sendiri, dibuka di saat perlu suntikan kepercayaan diri, bisa kembali ucapkan doanya. Baik, diingatkan kembali untuk teman-teman yang mau bertanya, silahkan kita sudah buka sesi tanya jawab juga ya Mbak Santi ya. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya bisa langsung drop pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan ada door prize dari tim Mustika untuk 3 penanya terbaik. Jadi silakan yang sudah menuliskan doanya dan kemudian ada yang ingin ditanyakan kepada Mbak Shanti, silakan. Mumpung ada Ibu psikolog di sini. Oke, ini teman-teman udah mulai tulis juga nih Kak. Doanya ya Allah perbaiki urusanku hari ini, bantu untuk mensyukuri nikmat-Mu, bantu untuk meluruskan niatku. Baik, Masya Allah. Insya Allah ya doa-doanya mudah-mudahan kita aminkan juga buat teman-teman semuanya yang ada di sini. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Untuk sesi tanya jawabnya akan dimoderatorin berarti ya Kak ya? Iya, nanti akan Aska bantu. Baik, sambil menunggu Mbak Shanti, mungkin aku boleh bertanya nggak Mbak? Ini mungkin sering terjadi di kalangan teman-teman aku juga gitu ya, bahwa alhamdulillah kelebihan kita ya sebagai umat muslim kan adalah kita punya Allah gitu. Ketika kita berdialog sama diri sendiri, kita juga perlu berdialog juga sama Allah gitu ya, memanjatkan doa pada Allah gitu atas harapan dan mungkin kegelisahan kita juga. Cuman bagaimana kalau misalnya kondisinya adalah kitanya nih udah self talk gitu ya, kita sering berdoa juga sama Allah, cuman kan kadang lingkungan sekitar juga mempengaruhi gitu ya.
Mbak. Jadi kadang kitanya udah sangat percaya diri gitu ya, atau kitanya udah oke, udah bulat nih, udah tekadnya bulat untuk merasakan percaya diri, cuman lingkungan sekitar tuh tidak mendukung, mungkin keluarga jadinya mematahkan semangat gitu, atau mungkin sahabat terdekat mematahkan semangat. Itu kan kadang-kadang jadi drop lagi gitu ya. Apa sih 911 yang harus kita lakuin gitu ketika itu terjadi gitu. Mungkin itu kali ya. Terima kasih banyak ya Aska pertanyaannya. Memang ini sering banget ya, karena kepercayaan diri itu, self esteem kita juga juga dipengaruhi oleh paparan yang kita terima gitu ya, dari keluarga, dari lingkungan terdekat gitu, dan sangat mungkin juga fluktuatif gitu. Misalnya dulunya pernah percaya diri tapi kemudian mendapat komentar yang nggak enak gitu, jadi kurang percaya diri, tapi bukan nggak mungkin suatu hari nanti akan mendapatkan lagi nih komentar yang menaikkan percaya diri kita lagi gitu. Nah, kalau 911-nya itu adalah, kalau dari aku sih mungkin kita pada saat misalnya kita menerima komentar yang menyakiti hati atau membuat down gitu ya, mendengar rasa percaya diri, diterima dulu emosinya. Bahwa aduh, aku kecewa banget, sakit hati, dapat komentar seperti itu, aku sudah berusaha sekuat tenaga tapi tetap diragukan gitu ya, diterima dulu perasaannya gitu. Kemudian kita bisa mencari cara apa sih yang cocok untuk kita menenangkan diri gitu ya. Apakah kita sholat, atau kita curhat sama orang lain, atau kita makan yang kita senang dulu untuk menenangkan diri dulu gitu. Nah, setelah itu saat kita sudah lebih tenang, sudah lebih jernih, boleh ditulis gitu ya, untuk lebih objektifnya ditulis kira-kira bagian apa dari komentar tersebut yang cocok gitu ya, atau tepat, atau akurat, dan bagian mana yang mungkin disebabkan karena orang itu nggak tahu sebetulnya seperti apa gitu. Nah, jadi kita juga bisa melihat dengan mengurangi kebaperan gitu ya, walaupun kebaperannya sih pasti ada, tapi kalau misalnya dilihat secara objektif, bisa jadi oh ada juga kok bagian yang merupakan kritik yang bisa membangun kita, walaupun mungkin juga kayaknya nggak ada deh, itu orang emang sensi aja gitu. Nah, kalau begitu berikutnya kita boleh juga membuat boundaries atau batasan, bahwa kalau misalnya aku mau melakukan sesuatu, jangan tanya komentar dari orang tersebut gitu, yang cenderung akan memberi komentar tidak enak gitu ya buat kita. Kita boleh kok membuat boundaries itu. Begitu pula kita kalau bisa cukup tenang, kita bisa sampaikan umpan baliknya untuk orang itu. Aku nggak enak deh rasanya kalau di komen seperti itu, karena aku sudah berusaha. Jadi, yuk boleh nggak lain kali aku, boleh nggak lain kali lihat dulu gitu, bahwa aku sudah berusaha dan sudah membuktikan gitu. Jadi terima dulu emosinya, lalu kalau sudah tenang, ya terima dulu emosinya, lalu menenangkan diri, kalau sudah tenang, dilihat komentarnya dengan objektif, setelah itu kita bisa buat batasan atau menyampaikan umpan balik pada orang yang berkomentar. Masya Allah, itu juga tips anti baper ya, Mbak. Untuk anak-anak zaman sekarang biar nggak baperan. Masya Allah, terima kasih Mbak Shanti. Langsung aja, kita udah ada banyak pertanyaan ternyata. Jadi kita langsung aku bantu bacain ya Mbak. Ini ada dari Syafa Adika, katanya kan di dalam Islam itu mengajarkan kita self love, tapi dari kita ada yang kurang percaya diri. Apa itu dinamakan kurang bersyukur terhadap diri sendiri atau bagaimana? Oke. Jadi sama ya tadi, sebenarnya kan rasa kurang percaya diri itu juga pemberian dari Allah gitu ya. Jadi tinggal bagaimana kita menyikapinya gitu. Kadang kalau kita menganggap rasa kurang percaya diri itu adalah kurang bersyukur terhadap diri sendiri, kadang kita malah menjadi lebih nggak enak lagi, menyalahkan diri sendiri. Aduh, udah banyak yang Allah kasih kok aku malah nggak bersyukur ya, aku semakin bersalah gitu. Terus semakin nggak enak lagi pada diri sendiri. Tapi kita bisa reframe gitu, kita lihat itu sebagai rasa kurang percaya diri ini juga adalah cara dari Allah supaya kita lebih banyak berdoa lagi pada Allah, lebih banyak mencari tahu tentang diri kita. Mungkin juga itu adalah alarm yang Allah kasih supaya kita minta bantuan atau dukungan dari orang lain. Gitu. Jadi memang hal-hal seperti merasa kurang percaya diri itu kan hal yang
fitrah gitu ya, manusia memang ada kok perasaan-perasaan seperti itu. Tidak selalu berarti kita kurang bersyukur pada diri sendiri. Masya Allah, mudah-mudahan terjawab ya Mbak Syafa Adika tadi yang bertanya. Terima kasih. Kemudian ada lagi yang bertanya, kadang ada orang yang ngaku kurang percaya diri, tapi dia cenderung perfeksionis. Ada nggak hubungannya antara pede sama perfeksionis? Oke, pertanyaannya dari Umi nih, jadi grogi juga jawabnya. Nah, kalau itu, aku kemarin baru baca buku nih kebetulan tentang perfeksionisme gitu ya. Jadi kalau di buku ini judulnya Daring Greatly, perfeksionisme itu seringkali berkaitan dengan faktor eksternal gitu. Jadi jadi beda antara orang yang misalnya mastery orientation gitu, berorientasi ingin mengembangkan keahlian atau ingin memberikan usaha terbaik. Mbak Shanti kayaknya putus-putus ya koneksinya, ada gangguan sedikit. Mbak Shanti, Afwan. Striving for greatness dengan orang yang perfeksionis. Seringkali ya, udah kedengeran Kak Aska? Udah kedengeran, baru kedengeran sekarang. Oke, iya Afwan ya, ini tadi internetnya nggak stabil. Mungkin boleh diulang sedikit kali Mbak. Jadi kalau dari buku tadi, perfeksionisme itu seringkali berkaitan dengan faktor eksternal. Gitu. Biasanya kita ingin sempurna, itu kan perfeksionisme itu kan kayak kita ingin sempurna gitu ya, tapi biasanya tidak sekadar ingin sempurna, tapi ingin tampak sempurna untuk orang tertentu misalnya di mata atasan atau di mata orang tua gitu. Nah, tapi menurut penelitian yang dilakukan oleh penulis buku ini, perfeksionisme ini pun sebetulnya setiap orang punya kecenderungan perfeksionisme, hanya kadarnya berbeda-beda. Saat dia berhubungan dengan orang tertentu saja, misalnya terkait dengan permintaan orang tua, ingin tampak sempurna di mata orang tua atau di mata orang yang signifikan yang lain. Ada juga tapi orang yang memang cenderung ingin menyenangkan lain seperti itu, sehingga dia sering eksternal. Aduh, kayaknya ini lagi ya. Kayaknya putus lagi ya. Boleh nggak aku putus lagi ya? Putus sedikit tadi. Tadi ada karena apa? Keluarga ya. Bentar ya, aku boleh ini izin ganti gadget dulu sebentar ya. Boleh. Oh iya, boleh, silakan. Baik, sambil menunggu Mbak Shanti, untuk teman-teman yang mau bertanya, silahkan drop pertanyaannya di kolom chat. Dan juga yang belum mengisi absensi, kita sudah ada Mbak Aisyah tadi drop linknya. Untuk teman-teman yang sudah bergabung hari ini, silahkan mengisi kolom absensi tersebut. Dan kami sangat appreciate untuk teman-teman yang mau memberikan feedback dari acara-acara dari Muslimah Talk hari ini. Ya. Oke, Assalamualaikum. Sudah masuk lagi kah? Sudah. Oke, jadi lanjut tadi ya. Jadi mungkin memang bisa jadi si perfeksionisme ini juga karena kurang percaya diri dari internalnya sehingga butuh validasi dari orang lain. Mungkin seperti itu. Baik, mudah-mudahan terjawab ya. Tadi perbedaan, ada nggak sih perbedaannya antara PD dan perfeksionisme? Baik, kita lanjutkan. Ini ada dari Tiara Audina. Katanya, halo Kak, saya Tiara. Saya ingin bertanya kepada Kak Sinta, Kak Santi kali ya maksudnya ya. Apa sih yang membuat kakak pede terhadap pilihan kakak menjadi seorang psikolog pendidikan? Dan dalam perjalanan kakak menjadi psikolog, pernah nggak sih ngerasakan ketidakpedean? Terima kasih sebelumnya. Oke, wah tentu saja jawabannya pernah sekali ya merasakan tidak percaya diri gitu. Terutama kalau aku biasanya spesifik gitu ya, tidak percaya dirinya saat
mengerjakan tugas-tugas tertentu yang aku tahu memang aku tidak punya cukup ilmu di situ gitu. Misalnya saat menangani kasus anak berkebutuhan khusus gitu. Nah, aku tuh jarang sekali menangani kasus anak berkebutuhan khusus. Jadi ketika tiba-tiba dapat klien berkebutuhan khusus tuh pasti muncul rasa tidak percaya diri itu gitu. Bisa nggak ya nih ngerjainnya gitu. Nah, jadi itu ya kalau pernah atau enggak ada tidak percaya dirinya. Lalu gimana untuk tadi ya tentang percaya diri dengan pilihan sebagai psikolog. Jujur aku kayaknya nggak pernah memikirkan hal itu ya, karena kayak aku tuh udah pengen jadi psikolog dari SD gitu. Jadi pada ketika akhirnya sampai ke titik itu ya udah lebih ke bersyukur aja sih Allah sampaikan ke situ, dan kayak dari proses pendidikannya justru aku tuh mendapat insight gitu ya dari proses kuliah untuk jadi psikolog ini, memang banyak sekali hal-hal yang ada di luar kontrol kita gitu, sehingga emang ya udah fokus aja sama prosesnya gitu. Itu sih yang membantu aku juga lebih yakin mungkin ya dengan keputusan ini, kayak ya sudah dijalani aja dengan usaha yang sebaik-baiknya. Tugas manusia hanya berusaha gitu. Kalau ada tugas spesifik seperti tadi untuk klien yang aku nggak pernah pegang, terus aku ngerasa nggak percaya diri, aku bisa cek lagi secara objektif apakah kalau aku pelajari dulu, aku akan bisa ambil kasusnya, aku akan bisa bantu gitu. Kalau bisa ya aku akan belajar, kemudian membantu kliennya. Tapi kalau ternyata kayaknya dari segi waktu nggak kekejar nih untuk menambal ketinggalan ilmuku, aku bisa merujuk pada orang lain. Karena kembali toh kita kan nggak harus melakukan semuanya sendiri gitu. Nggak harus kita tuh bisa segala hal. Kita juga bisa kok minta bantuan dari orang lain. Iya, jadi singkatnya ibu psikolog juga manusia ya. Ini kadang-kadang juga suka ngerasa nggak pede juga. Baik, mudah-mudahan menjawab pertanyaan Tiara tadi ya. Oke, ini ada pertanyaan menarik sih dari Nami Geri. Kak Shanti izin bertanya, gimana ya tips dan triknya supaya kita bisa lebih hati-hati dan membedakan antara mencari feedback dan mencari validasi dari orang lain dalam upaya memperbaiki dan mengembangkan diri? Atau sebenarnya kedua-duanya itu sah-sah aja? Gimana tuh Mbak? Oke, wah menarik banget bener nih pertanyaan. Mungkin kalau feedback yang objektif gitu ya, saat kita mencari feedback yang objektif, kita cenderung akan mencari evidence pertama, jadi bukan hanya penilaiannya, kamu bagus gitu, tapi ada evidence-nya, misalnya bagian mana dari tulisanku yang sudah baik, atau bagian mana dari tadi waktu aku mengisi materi yang sudah baik gitu ya, jadi ada evidence-nya. Dan kedua, feedback ini selain kita mencari hal yang sudah baik, maka kita juga mencari apa yang bisa kita perbaiki lagi gitu. Kalau kita bisa mencari validasi, cenderung mencari yang umum aja, kayak bagus nggak tadi gitu. Cuman ya udah sampai situ aja. Bagus nggak? Bagus. Tapi apanya kita merasa sudah cukup dengan ya udahlah, udah dianggap bagus gitu. Mungkin gitu ya. Mungkin kalau dari teman-teman yang lain mau menambahkan juga silakan. Benar. Baik. Lanjut, karena ternyata banyak, Masya Allah. Ada dari Marisa, Assalamualaikum Mbak, terima kasih sudah mau mengisi talk hari ini. Mudah-mudahan bisa jadi amal Mbak Shanti dengan sharing pagi ini. Mbak Shanti, saya sering ketemu orang yang ngasih feedback objektif sih, tapi syakit ya ternyata. Membedakan feedback seperti itu dengan gaslight bagaimana ya Mbak? Terima kasih banyak. Oke. Kalau gaslight tuh maksudnya kayak dia nggak mau disalahin gitu ya. Biasanya kalau gaslighting tuh ya udah saat kita memberi feedback ke orang, terus orangnya malah nggak mau disalahin dan kayak ngegas balik ke kita gitu. Kayak kalau aku yang suka lihat, walaupun aku nggak nonton filmnya ya, tapi kayak kalau suka lihat potongan-potongannya tuh kayak di layangan putus tuh sering terjadi tuh gaslighting dari si Mas Aris itu. Kalau aku lihat potongan-potongannya gitu ya, kayak dia dikasih feedback, dianya malah marah balik. Nah, tapi itu adalah hal yang berbeda ya dengan kalau orang lain memberi feedback dengan cara yang nggak enak gitu buat kita. Kalau
Jadi kalau ditanya pembedanya, ya pembedanya itu kalau orang yang gaslighting adalah pada saat kita beri dia feedback, dia tidak terima dan menyerang balik ke kita. Gitu. Kalau orang, tapi ada juga bedanya dengan orang yang memang dia memberikan feedback ke kita tanpa kita ngasih feedback ke dia sebelumnya, tapi dengan cara yang agresif atau dengan pilihan-pilihan kata yang menyakitkan gitu sih mungkin. Jadi itu perbedaannya ya. Jadi ada timbal balik yang nggak enak tuh biasanya kalau gaslight ya, Mbak ya. Oke. Baik, masih ada dari Mbak Desi. Katanya, Assalamualaikum, mohon saran dan nasihatnya untuk menumbuhkan percaya diri pada seorang remaja muslimah yang kondisi keuangan orang tuanya saat ini belum berlebih karena sedang ada usaha yang sedang dirintis, sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan yang bersifat materi. Orang tuanya selalu mengingatkan untuk bersabar dalam kondisi ini dan bersyukur karena masih banyak nikmat dan karunia Allah yang lain. Namun kadang anak remaja ini suka membanding-bandingkan atau ingin seperti teman-temannya yang orang tuanya sudah mapan. Bagaimana sebaiknya yang dilakukan orang tuanya? Pertanyaan kedua, ternyata itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana menanamkan kepada anak-anak balita agar memiliki rasa percaya diri sejak dini dan selanjutnya. Jazakumullah khair. Oke, terima kasih pertanyaannya ya, ada 2 ya. Tapi kalau secara umum dari 2 itu mungkin benang merahnya adalah gimana menanamkan percaya diri pada anak dan remaja gitu ya. Oke, nah jadi kalau nyambung juga sama pertanyaan pertama, apa yang perlu dilakukan orang tua, maka yang pertama perlu dilakukan orang tua adalah menyadari dan mencari tahu mengenai tahap perkembangan anaknya. Misalnya kalau pada remaja itu wajar sekali memang di usia remaja itu ingin sama dengan teman-temannya gitu. Jadi ketika muncul isu seperti dia ingin punya hal-hal yang sama dengan teman-temannya yang mungkin kondisinya berbeda atau dia jadi tidak percaya diri karena merasa berbeda, itu adalah hal yang sangat wajar. Jadi yang pertama orang tua perlu sadari bahwa itu wajar sehingga orang tua tidak merasa bahwa wah anakku nih salah gitu, sehingga orang tuanya jadi kesel mungkin sama anaknya atau frustrasi menghadapi anaknya. Tapi ya diingat bahwa itu adalah hal yang wajar sehingga orang tua pun bisa lebih tenang dan netral menghadapinya gitu. Kemudian kalau terkait dengan anak remaja tadi, ya memang kalau orang tua bilang kamu harus bersyukur gitu ya dengan apa yang sudah kamu punya, apalagi kalau disampaikan dengan nada yang lebih kayak memerintah atau menasehati dengan keras, itu memang sangat mungkin untuk sulit diterima oleh anak dan tidak membuat perubahan dalam tingkah lakunya gitu. Nah, pada saat anak sudah remaja, pendekatan yang bisa jadi lebih efektif itu adalah dengan ya orang tua mengajak ngobrol gitu ya. Bisa jadi anak tadi juga merasa seperti itu karena tidak tahu dengan jelas kondisi dari orang tuanya. Seringkali, ya walaupun kalau ini kan karena nggak tahu detail ceritanya ya, tapi seringkali orang tua tuh saat ada kesulitan finansial, ya orang tua tidak memberitahukan pada anak gitu. Sehingga anak hanya merasa, kok aku nggak bisa dapat apa yang aku pengen tanpa mengetahui kondisi yang sebetulnya gitu. Nah, saat anak sudah remaja itu nggak apa-apa banget orang tua juga menunjukkan bahwa ini ada kondisi seperti ini dalam keluarga kita gitu. Menurut kamu dan tanya juga pendapat anak gitu ya. Menurut kamu dengan kondisi seperti ini apa nih yang jadinya bisa kita usahakan sama-sama, apa yang kamu setuju untuk ditunda gitu. Mungkin nggak sekarang, mungkin nanti orang tua bisa berikan, atau orang tua juga bisa bertanya idenya pada anak kalau misalnya dia ingin, yang misalnya yang dia inginkan tuh barang gitu ya, kamu ada ide nggak gimana supaya kamu bisa mendapat barang itu? Dan jangan lupa juga ngajak anak untuk berdoa bersama-sama. Orang tua kan hanya salah satu perantara rezeki buat kamu, tapi Allah yang bisa kasih semua yang kamu inginkan. Jadi ya kita sama-sama yuk minta kepada Allah gitu ya. Tuh kalau untuk remaja memang pendekatannya tuh harus lebih banyak ngobrolnya gitu ya sama anak dan kasih tahu juga sisi dari orang tua gitu. Lalu kalau untuk anak balita, karena balita ini masih banyak belajar dari meniru apa yang dia lihat
sehari-hari, maka orang tua pun perlu memberi contoh yang baik. Kalau misalnya untuk anak, orang tua kalau pengen anaknya percaya diri, tentu perlu menampilkan tingkah laku yang juga menunjukkan rasa percaya diri gitu. Baik dari orang tuanya sendiri ataupun pada anak, ataupun saat berbicara dengan anak gitu. Misalnya, kadang tanpa disadari kalau misalnya ibu-ibu gitu ya, kita suka ngomong, aduh mama gendut banget nih, jelek pakai baju apa-apapun gitu. Nah itu anak bisa menangkap hal itu dan jadi mengingat gitu ya, dia jadi meniru, oh ternyata kalau orang yang badannya gede tuh nggak pede ya gitu. Jadi itu bisa ditangkap juga oleh anak. Berbeda dengan kalau kita yang menunjukkan tingkah laku yang biasa-biasa aja ya, orang ada badannya gede, ada badannya kecil, semua bagus gitu ya, semua bisa terlihat bagus dan percaya diri gitu. Begitu pula saat orang tua bicara dengan anak gitu. Memang kita perlu menjaga saat bicara dengan anak tuh kita sadar gitu ya, nggak, tapi ini emang sulit sih gitu, terutama saat emosi, karena aku juga sering mengalami gitu ya, kalau kita sering ngomong ke anak misalnya, "Duh kamu tuh gitu aja nggak bisa sih," gitu. Nah itu kan juga hal yang akan tertangkap oleh anak, oh aku ternyata nggak bisa ya, kayak begini-begini gitu. Jadi kalau untuk anak balita, itu poin pentingnya adalah kita mencontohkan dan membiasakan. Mungkin kurang lebih seperti itu untuk anak remaja. Iya. Kalau sebenarnya kalau benang merah yang aku dapat berarti emang harus berdialog ya kalau sama anak itu. Mungkin cara berdialognya mungkin agak berbeda kalau yang remaja sama yang balita gitu. Balita mungkin lebih mencontohkan ya Mbak berarti ya. Contohkan itu sangat penting, wow. Dan keterbukaan kita sebagai orang tua kepada anak juga itu kuncinya juga ya. Kita bisa terbuka sama mereka supaya mereka juga bisa terbuka dan menerima kita apa adanya juga. Baik, mungkin ini ada pertanyaan terakhir sebelum kita tutup sesi tanya jawab pagi hari ini. Ini anonim aja, nggak mau disebut namanya. Cuman kadang pertanyaannya adalah kadang kalau diberikan komentar bahwa apa yang kulakukan sudah baik, aku kurang percaya gitu. Rasanya di hati tuh kayak cuman ucapan simpati ya. Itu kenapa ya Mbak? Apakah itu termasuk krisis percaya diri atau seperti apa? Oke. Mungkin banget sih ini berkaitan dengan self esteem gitu ya. Jadi secara umum kita melihat diri kita, aku kayaknya nggak layak deh dapat komentar baik seperti itu. Nah ini kita bisa bisa pertama mencari bukti yang objektifnya gitu ya. Kalau ditanya misalnya ada orang yang bilang, oh kamu ini kok menurut aku kamu pintar gitu, terus kita ngerasa masa sih, kita boleh bertanya emang dalam bagian apa sih yang kamu lihat aku sudah baik gitu. Jadi ditanya objektifnya sehingga kita juga bisa melihat oh ada bukti konkretnya gitu. Lalu yang kedua adalah memang kalau ini seringkali tantangannya meyakinkan ke diri sendiri sih bahwa apa yang orang omongin itu bukan basa-basi kok gitu. Nah, memang sering-sering mengingatkan diri sendiri aja bahwa orang lain kan melihat aku dengan kacamata mereka gitu ya, apalagi kalau mereka sudah punya bukti-buktinya. Nah, kalau orang lain saja bisa melihat apa yang baik-baik dariku, maka aku juga perlu belajar. Kalau sekarang belum bisa atau masih kesulitan untuk menerima hal-hal yang baik mengenai diriku, maka aku perlu belajar untuk melihat juga hal-hal yang baik dari diri aku tersebut. Dan juga minta pada Allah agar kita bisa lebih mudah gitu ya untuk menerima hal-hal baik atau komentar baik mengenai diri kita. Tapi kalau hal ini dirasa sangat mengganggu atau terlalu sering berulang dan kita sangat sulit untuk menerima komentar baik dari orang lain mengenai diri kita, boleh kok minta bantuan profesional, ngobrol-ngobrol aja dulu, misalnya sama psikolog atau orang yang punya keilmuannya gitu ya, supaya barangkali ada intervensi-intervensi lain yang bisa lebih membantu. Baik, mudah-mudahan menjawab ya tadi concern dari Mbak yang tidak mau disebutkan namanya, mudah-mudahan bisa merasa lebih baik lagi untuk ke depannya ya. Baik, karena waktu juga
yang akan memisahkan kita dalam perjumpaan hari ini. Terima kasih banyak Mbak Shanti hari ini untuk kesempatan dan waktunya. Kalau Aska boleh sedikit merangkum untuk materi hari ini, tentunya gimana sih, mulai dari mana untuk kita bisa menanamkan percaya diri. Ternyata as simple as kita mengetahui dulu apa sih kelemahan dan juga kekurangan kita. Dengan kita mengetahui itu, kita jadi bisa mempunyai peluang untuk berdoa kepada Allah, apa sih yang kita butuh untuk tingkatkan, apa yang kita butuh untuk pertahankan, seperti itu. Dan juga tentunya kita bisa menanamkan ini sejak dini ya, ke anak-anak kita juga gitu, ke balita maupun yang remaja, dengan ajak mereka berdialog, mencontohkan bagaimana sih praktekkan kepercayaan diri yang baik pada anak mulai dari dini juga. Baik, terima kasih banyak sekali lagi untuk teman-teman yang sudah hadir hari ini. Terima kasih Mbak Shanti. Mungkin Mbak Shanti bisa berbagi Instagramnya mungkin buat teman-teman yang pengen keep in touch atau pengen tahu postingan Mbak Shanti, boleh. Postingan aku kayak sering kurang faedah, tapi boleh lah. Di apa Instagramnya Mbak? Nih, aku tulis di chat ya. Boleh. Oh, @shnt. Ya, terima kasih banyak teman-teman. Iya, terima kasih. Oh ya, untuk 3 pertanyaan terbaik tadi yang akan mendapatkan door prize, mau kita yang mau langsung diumumkan atau nanti langsung dihubungi oleh pihak tim Mustika? Gimana Mbak Ais, enaknya? Oh iya, boleh dari minta bantuan Teh Shanti mungkin untuk pilih Teh 3 penanya yang terbaik. Aku sebenarnya tadi karena ganti device ya, jadi banyak yang nggak muncul nih chatnya yang awal-awal. Mungkin boleh dari teman-teman panitia aja ya nanti. Oh iya, boleh. Boleh. Nanti kita hubungi aja ya Aska. Ya, oke, baik. Berarti 3 pertanyaan. Terima kasih banyak yang sudah bertanya hari ini, banyak sekali. Tapi 3 pertanyaan terbaik nanti akan dihubungi dan dipilih oleh tim dari Mustika. Oke, sebelum kita menutup perjumpaan kita hari ini, ada baiknya kita tutup juga dengan doa yang akan dibawakan oleh Mbak Nurul. Silakan. Iya, alhamdulillah acara kita berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini dapat kita lakukan dan dapat menambah kepercayaan diri kita insya Allah ke depannya ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, mari sama-sama kita tutup dengan pembacaan doa, dan kita juga tidak lupa di acara yang hari ini yang cukup banyak, mudah-mudahan kita juga mengaminkan ya doanya, dan juga kita mohon kepada Allah mudah-mudahan keluarga kita, siapapun yang sedang kurang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah, yang sehat selalu dipelihara kesehatannya oleh Allah, yang sedang kesulitan dimudahkan oleh Allah, yang sedang banyak keinginan, kemudian hajat baiknya mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Shalli ya rabbi ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim wa arda 'ani sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu 'abiduka riqa wa anta lam tazallika ahla ya muyassir kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli fakir wa ya muqawwiya kulli dhaif wa ya ma'mana kulli makhif yasir alaina kulli asir fataysirul asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayan wa tafsir hajatuna kasir wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma inni akhafu minka wa akhafu mimman yakhafu minka wa akhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najjina mimman la yakhafu minka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas sholihin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati. Rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Mbak Nurul. Baik, kita dengan selesainya pembacaan doa hari ini, maka selesai pula acara Muslimat Talk 4 pada pagi hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyempatkan hadir. Untuk narasumber kita Mbak Shanti, terima kasih banyak. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan selalu sehat walafiat ya, supaya kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Baik, saya Aska Firaya mewakili segenap panitia mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa terus bertemu di Muslimat Talk berikutnya. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mau wabarakatuh. foto dulu nggak buat dokumentasi? Oh iya, foto dulu lupa. Makasih Mbak Ai. Ayo kita foto dulu yuk sama Mbak Shanti juga. Silakan dinyalakan kameranya. Sudah? Oke. Bisa dipandu ya Mbak Ai. Bisa dibantu. Ada lagi yang mau menyalakan kamera? Iya. Sudah? Oke. Mulai ya, foto ya. 1, 2, cheese. Oke, sebentar. Oke, sudah. Oke, terima kasih banyak. Baik, nanti akan di-share fotonya di grup ya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Muslimat Talk berikutnya. Terima kasih semua, semoga sehat-sehat.